A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Al-ayat. Yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Margono. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini beliau menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan beliau, dan mudah-mudahan beliau selalu diberi sehat panjang umur, amin. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Cangkringan, satu-satunya yang ada di Cangkringan, tidak ada duanya, hanya satu, SMK Negeri 1, nomor 1, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan amanah yang mestinya dari Jumat tapi ini diajukan hari Kamis, ya. Dan mudah-mudahan ini hari Kamis itu hari dimana ketika Rasulullah SAW di luar bulan Ramadan selalu membiasakan puasa Senin dan Kamis. Dan ternyata di hari Senin dan Kamis itu adalah ketika amal kita semua dilaporkan kehadiran Allah Ta'ala. Jadi amal manusia itu dilaporkan kehadiran Allah Ta'ala itu ada yang harian, ada yang mingguan atau pekanan. Yang harian waktu subuh dan waktu asar. Maka dalam Quran dikatakan man sholat bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar berjamaah, maka jaminannya adalah surga. Dan ternyata dua sholat ini waktu yang paling nanggungnya. Kalau pagi ngantuk, ya. Kalau sore nanggung, ya nanggung itu asik dan sebagainya, ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini yang amal disampaikan ke saya yaitu tentang tazkiyatun nufus, bagaimana kita membersihkan jiwa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Allah wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalb. Kata Nabi, ingatlah bahwa di dalam jasad manusia, jasad kita semua, ada sepotong daging. Kalau sepotong daging atau sekerat daging itu, segumpal daging itu baik, maka baiklah semuanya. Tetapi ketika sepotong daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Rasul SAW mengatakan ala wahya qalb, ingatlah, ketahuilah bahwa sepotong daging yang dimaksud adalah hati. Kemudian ada seorang ulama menggambarkan hati itu digambarkan seperti kacamata, ya, kacamata. Kalau seseorang menggunakan kacamata hitam, maka yang putih nampak abu-abu, yang biru nampak hitam, apalagi yang hitam. Nah, ini. Kemudian kalau kacamata itu warnanya bening, yang putih nampak putih, yang hitam nampak hitam. Itu kalau kacamata bening. Nah, kalau kacamatanya putih gimana Pak? Kayak belum ada gitu. Nah ini, tapi jangan disamakan dengan kacamata kuda, karena kuda itu lucu, ya. Pakai kacamata, pakai sabuk, pakai sepatu, tapi nggak pakai celana, itu kuda. Tapi hari ini bahasanya bukan masalah kuda, lain. Nah, kemudian Sayyidina Ali mengatakan
bahwa hati itu seperti rembulan. Wah, luar biasa ya. Hati itu seperti rembulan, kalkomar, seperti bulan. Bulan apa? Bulan yang bersinar, bulan purnama. Bulan itu sebenarnya bersinar. Bulan itu mengeluarkan sinar karena dapat pantulan dari kena sinar matahari sehingga mantulkan ke bumi. Tapi bulan itu tidak mengeluarkan sinar karena ada awan, karena ada mendung, ada mega, ya. Sehingga sinarnya tidak sampai ke bumi. Tetapi ketika mega atau awan atau mendung itu menyingkir, maka bulan itu kembali bersinar lagi. Demikian juga hati. Hati itu seperti bulan. Ketika hati itu terselimuti oleh mega, oleh mendung, oleh awan, maka hati itu tidak bersinar. Nah, mega, mendung, awan yang menyelimuti hati, itulah perbuatan dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, kalau tadi Pak Ketua mengatakan bagaimana cara membersihkan hati. Nah, ini kalau tanya bagaimana cara membersihkan hati, banyak sekali. Ini kalau kita sampaikan sampai nanti duhur, bisa kena semprit. Paling kalau sampai zuhur kan paling yang ceramah tinggal saya sendiri nanti yang sini. Lainnya pada izin. Oke, Bapak Ibu. Jadi cara membersihkan hati singkat, yang pertama adalah muhasabah. Muhasabah itu introspeksi, mawas diri. Ya, muhasabah, introspeksi, mawas diri. Siapa diri saya? Apa yang sudah aku lakukan? Kesalahan-kesalahan apa yang pernah aku lakukan? Ini termasuk Nyon Sewu. Pernahkah selama dipimpin oleh Pak Margono selaku kepala sekolah, pernahkah saya ngrenengi beliau? Gitu, kira-kira begitu ya, kira-kira. Tapi saya yakin tidak ada. Tapi keyakinan saya itu suka meleset. Maka kalau ada orang yang dosanya bersih di sini, Pak Kepala Sekolah, karena sudah dikurangi oleh panjenengan semua yang suka ngerenengi gitu. Saya tidak perlu butuh tunjuk tangan siapa yang sudah ngerenengi gitu, Pak ya. Tapi saya yakin Pak Margono juga tidak pernah ngerenengi anak buahnya. Karena Pak nggak sempat, paling cuma menggerutu saja, kira-kira begitu. Mohon maaf Pak Margono. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi muhasabah, introspeksi, ini penting. Kenapa? Karena kita harus tahu siapa diri kita. Kalau kita sudah mampu menginventarisir diri tentang kekurangan-kekurangan kita, langkah yang kedua adalah perbaikan diri. Perbaikan diri. Perbaikan diri itu apa? Bertobat. Bertobat kepada Allah. Caranya bagaimana? Cara bertobat diantaranya adalah sholat. Sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat sunnah yang dikerjakan rutin dalam sehari semalam ada 5 sholat sunnah. Yang pertama sholat qobliyah ba'diyah atau sholat rawatib yang mu'akkadah ataupun yang ghairu mu'akkadah. Yang kedua sholat duha. Yang ketiga sholat witir. Yang keempat sholat tahajud. Yang kelima sholat syuruk. Sholat syuruk adalah sholat di mana dikerjakan ketika setelah terbit matahari atau permulaan dari sholat duha. Ini sholat yang bisa dirutinkan dalam sehari semalam sebagai wujud pertobatan kita. Apalagi tobat kita dengan cara apa? Berpuasa. Maka puasa itu membersihkan dosa, ya, membersihkan dosa. Orang yang berpuasa sehari ikhlas karena Allah, maka akan dijauhkan dirinya dari siksa api neraka sejauh 70 tahun perjalanan manusia. Kalau ada orang berjalan 70 tahun tidak pernah berhenti, kira-kira sampai mana? Iya. Sampai akhirat yang meninggal kan itu. Masya Allah. Ini bertobat. Yang ketiga, bagaimana cara bertobat? Berdoa, berzikir. Berdoa, berzikir. Berzikir itu juga termasuk membaca Al-Quran. Ya. Bagaimana cara bertobatnya lagi? Banyak sekali amal-amal soleh yang kita lakukan. Ini, maka perbaiki diri dengan bertobat. Yang ketiga
Apa yang ketiga? Yang ketiga, ketika seorang ini ingin membersihkan hatinya adalah rajin mendatangi majelis ilmu, senang menuntut ilmu. Ya, yang dinilai oleh Allah Ta'ala adalah kehadiran di majelis ta'lim itu, kehadiran di majelis ilmu ini, bukan seberapa banyak ilmu yang didapat. Karena saya yakin ketika datang di majelis taklim 1 jam katakanlah, itu paling 20 menit konsentrasi, yang selebihnya itu banyak iklannya. Iklan itu banyak kok sekarang itu. Ada yang diajak cerita sama sebelahnya, ada yang kemudian ngantuk, ada lagi yang ngerasani, ada apa lagi? Nah ini pegang HP, tapi saya yakin pegang HP panjenengan ini mencatat apa yang kami sampaikan. Tapi kan keyakinan saya kan kadang sering nggak pas itu. Oh catat, masya Allah ini baru santri muridnya Pak Madun ya. Oh direkam, masya Allah ini. Jadi rajin mendatangi majelis ilmu. Kemanapun ada majelis ilmu, kesempatan untuk menuntut ilmu, lakukan. Karena apa? Rasulullah menekankan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, ketika seseorang ingin menjadi baik, ingin bertobat, harus didasari dengan ilmu. Nah, kemudian yang keempat adalah seseorang yang kemudian mau berbagi kepada sesama, bersedekah. Kenapa? Innas shadaqatu tudfi'ul khati'ati. Sedekah itu membersihkan dosa. Kama tudfi'un nar, seperti halnya seperti halnya air memadamkan api, ya. Jadi sedekah itu membersihkan dosa dan kesalahan kita. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan dawu mardokum bisodaqah, bersihkan atau sembuhkanlah atau obatilah sakitmu dengan sedekah. Jadi kalau seseorang itu suka bersedekah, insya Allah dia akan diberikan satu, dijauhkan dari bala. Yang kedua, dia akan diberikan nikmat, hidupnya menjadi tentram, sholatnya menjadi khusyuk, doanya diijabahi. Jadi itu, jadi berbagi. Yang keempat, yang kelima yaitu senang beramal soleh. Beramal soleh. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya ketika ditanya oleh Sayyidati Aisyah, ayul a'mali ahabu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, ahabul a'mali illallahi ta'ala adwamuhu wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal yang dilakukan secara ajak walaupun hanya sedikit, tapi yang penting ajak. Maka termasuk tadi ngaji itu amal yang dicintai oleh Allah. Bahkan orang yang sedang ngaji ini nanti akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikat, ini hambaku, ini hambaku. Walaupun ada yang ngaji sambil ngantuk, sambil selonjor, sambil dedetan, ada yang tuh, mungkin ada malaikat yang mungkin tanya, ya Allah itu ada yang pegang-pegang itu, wah itu sedang mencatat itu sedang mendengarkan itu, ini sidik-sidik dilok ini. Jadi lakukan amal itu yang penting ajak walaupun hanya sedikit, nanti ajak. Ini bagian dari bagaimana kita membersihkan hati kita. Kemudian yang ke berapa? 6. Yang keenam adalah seseorang yang rajin silaturahim. Senang ya, ketemu berkunjung gitu. Dan silaturahim sekarang ini bisa melalui media sosial. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat pagi ini Pak Kepala, gitu ya. Ketemu Pak Kepala, silaturahim, ketemu siapa lagi, kemudian kita bisa beri kabar baik gitu ya. Ini silaturahim. Silaturahim itu medianya sangat luar biasa, banyak sekali. Silaturahim itu bukan sekedar kalau butuh.
Kan ada tak orang silaturahim karena butuh bisa silaturahim kaping kalipun kula badhe niki terus bla bla, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah pinjam uang. Nah ini silaturahim butuh. Ada silaturahim itu diajarkan di dalam Islam, di dalam beberapa ayat diterangkan di situ. Silaturahim itu adalah menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang. Maka silaturahim itu hukumnya fardu ain. Nah kemudian selain silaturahim adalah banyak berdoa, memohon kepada Allah agar dibersihkan hati, agar diberikan keteguhan hati di dalam beramal. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di dalam menjalankan benar agamamu. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya adalah yang ke-7, ke-8. Yang ke-8 adalah ingat mati. Ingat mati. Nah, suatu ketika baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, di dalam sabdanya mengatakan gini, innal quluba tasda, sesungguhnya hati manusia itu pasti akan mengalami proses pengkarapan, kama yasda'ul hadid, seperti berkaratnya besi. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma khilaiha ya Rasul, bagaimana cara membersihkan hati dari karat-karat itu wahai Rasul? Rasul bersabda, tilawatil Quran wa zikrul maut, yaitu baca Quran dan ingat mati. Maka ingat mati ini bagian dari kita membersihkan hati kita. Kalau seseorang ingat mati, ingat amal. Kalau seseorang ingat mati, ingat apa yang sudah dikerjakan. Kalau seseorang ingat mati, maka dia akan mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri apa? Mempersiapkan diri dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal kebaikan. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kemarin kita sampaikan pesan Nabi kepada Abu Hurairah, idza kunta fi sholatika fasholli sholatan muwaddi'in, kalau kalian melaksanakan ibadah sholat, sholatlah seperti orang-orang yang akan berpisah dengan dunia, artinya ingat mati. Maka kalau orang itu ingat mati, yakin dia akan berhati-hati, hati-hati, dan maka dia akan terus kemudian semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beberapa hal, masih banyak lagi terkait dengan bagaimana membersihkan hati kita.